Nah, lalu putih susunya juga dipencet-pencet apakah ada keluar cairan. Biasanya kalau misalkan itu ada cairan darah atau nanah gitu bisa ya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan dari sadari itu sendiri itu bisa ditemukan macam-macam. Yang pertama tadi yang sudah saya bilang benjolan yang ada di payudara itu 9 dari 10 benjolan itu termasuk yang gak ganas ya. Oke, dia biasanya bukan kanker, bisa aja itu dari jaringan lemaknya, kelenjar. Terus harus diperhatikan apakah ada perubahan warna kulit. Biasanya kalau orang yang harus sudah dilihat itu kulitnya itu seperti kulit orang, ini jeruk. Iya, seperti kulit jeruk itu harus langsung, iya kayak seperti tertarik gitu ya. Terus biasanya di salah satu sisi payudara aja, terus rasanya bisa gatal atau nyeri. Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, gak bisa sadari aja gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan curiga kanker nih apa aja? Benjolannya itu yang tadi hanya satu payudara, permukaannya tidak rata, pas dipegang dia itu nggak bisa gerak ya, gitu. Tapi kebiasaannya itu kalau yang kanker malah nggak nyeri dia rasanya. Iya, dia nggak nyeri biasanya. Jadi memang ada, tapi nggak nyeri. Jadi kan kita anggapnya, oh ini nggak apa-apa nih, gitu ya Bu ya. Ntar hilang sendiri. Padahal itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Terus selain dari benjolan, dia juga bisa kulit payudaranya itu merah. Terus biasanya juga ada kayak cekungan seperti ini, lesung pipi gitu ada di payudara seperti lesung pipi gitu ya Bu ya. Terus selain dari kulit payudaranya itu sendiri bisa dilihat dari putingnya. Biasanya putingnya kalau misalkan ada keganasan itu ada luka yang nggak bisa sembuh lebih dari 6 bulan. Dia tuh pasti itu curiga keganasan. Lalu tadi ada keluar kecoklatan atau nanah ya. Terus lalu ada putingnya itu tertarik ke arah dalam. Jadi kalau misalkan ibu-ibu seandainya menemukan gejala yang seperti itu nggak bisa disadari aja. Ini harus langsung periksa di fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu yang namanya sadanis atau pemeriksaan payudara klinis, gitu ya Bu ya. Apa itu sadanis? Itu pemeriksaan sadanis itu pemeriksaan payudara tapi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lebih ahli seperti dokter, bidan, dan perawat ya Bu ya. Terus kapan aja sadanis dilakukan? Nah tadi sadanis dilakukan kalau misalkan dari sadarinya itu ada curiga nih, kenapa kok ada benjolan ya pas itu. Jadi harus langsung periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya kalau untuk usia 20-40 tahun itu rutin setiap 3 tahun sekali. Namun kalau misalkan lebih dari 40 tahun itu lebih ini ya harus 1 tahun sekali gitu. Pokoknya kalau yang pada disadari sudah ditemukan itu harus langsung gitu ya Bu ya. Terus jika ditemukan benjolan pada sadanis nih ternyata pas dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan juga ada benjolan. Itu apa sih dilakuinnya? Kalau untuk wanita yang di bawah 40 tahun itu akan dilakukan USG dulu, USG payudara untuk melihat apakah ada sel kanker atau ada tumornya gimana. Terus kalau untuk yang di atas 40 tahun itu namanya biasanya mamografi gitu. Terus setelah itu pasti dokter akan menentukan apakah ini benjolannya jinak atau ganas. Dilakukan bisa biopsi atau aspirasi jarum gitu ya Bu ya. Nanti untuk aspirasi jarum halus itu disuntikannya itu untuk di sampelnya untuk dilihat cairannya apakah ini ganas atau tidak gitu. Jadi untuk kanker payudara ini bisa dicegah dan disembuhkan, apalagi kalau dideteksi sedini mungkin ya Bu ya. Nah kanker ini cara deteksinya yang tadi yang pertama itu ada sadanis, ada sadari. Yang pertama dilakukan untuk saat diri sendiri itu yang sadari, setelah itu ke sadanis ya Bu. Lalu terapkan pola hidup sehat seperti cek kesehatan rutin, jauhkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, dieta seimbang dan istirahat cukup. Lalu misalkan menemukan benjolan itu jangan panik dulu karena 8 dari 10 benjolan itu sifatnya jinak ya ibu-ibu. Ya sekian untuk sharing yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.